Indonesia yang mana ya? Saya akan berat. Budaya, agama, dan alam. Alam yang dimiliki usaha. Usaha. Mari. Saya, Indonesia kaya. budaya, Alam. Usaha. Indonesia.
agama, ras, dan antar golongan dengan tepat. Ya. Kemudian yang kedua, kalian mampu sebagai mahasiswa menjelaskan faktor-faktor penyebab keberagaman di Indonesia dengan jelas. Yang ketiga, kalian sebagai seorang siswa mampu untuk mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai terhadap keberagaman Indonesia di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ada yang bertanya sebelum mulai? Tidak ada. Akan jelaskan ya. Keberagaman bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini judul kita ya. Kemudian hakikat keberagaman bangsa. Kalian tahu bahwa semboyan kita yaitu semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita berbeda dalam segi suku, agama, ras, dan antar golongan. Tapi dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi persatuan identitas kebangsaan, akhirnya kita bisa menjadi bangsa yang kuat dengan persatuan tadi. Kemudian anak-anak, faktor pemicu. Nah tadi di awal itu ini ya, kenapa kita bisa beraneka ragam, menyebar beragaman dari suku, agama, ras, dan antar golongan? Jawabannya itu. Yang pertama, letak geografis. Kalian dilihat bukunya ya, jika kalian kita baca. Letak geografis. Indonesia terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, yang dapat memicu persilangan budaya perdagangan di dunia, bahkan di internasional. Kemudian penyebab kedua keragaman Indonesia, kondisi kepulauan. Kondisi kepulauan. Oke, karena kita lebih banyak pulau. Ada berapa? Ada yang tahu berapa pulau kita? Ada nih 5 pulau. Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Papua, dan Sumatera. Ya. Nah, inilah yang membuat keberagaman bangsa Indonesia tadi, dari bahasa dan kebiasaan hidup. Ya. Yang ketiga, penyebab yang ketiga apa? Penerimaan perubahan, sikap masyarakat yang terbuka kadang-kadang mempengaruhi dari kebudayaan Indonesia itu sendiri, nah mana, tapi tetap kita harus mempertahankan warisan. Kalau ada budaya yang bagus, kita pertahankan, karena itu warisan nenek moyang kita, nilai-nilai luhur. Ya. Selanjutnya, keberagaman suku bangsa bisa dilihat dari apa itu? Pakaian adat. Pakaian adat, dan sukunya. Ini kita ada yang pernah mendengar istilah suku Jawa, suku Sunda, suku Bugis, juga Papua. Nah, suku bangsa ini bisa menyimpan kearifan lokal sehingga dapat menjadi benteng pertahanan karakter budaya bangsa dalam kehidupan bermasyarakat. Betul. Sekarang bentuk-bentuk keberagaman. Ya. Lihat ya. Bentuk-bentuk keberagaman. 1, suku bangsa. Ada yang bisa itu membaca dari belakang? Membaca dah. Keberagaman etnis. Lihat di dari belakang. Lihat ya.
dari ini bangsa asing kan, dari Cina, India, dan sebagainya. Kemudian agama tadi sudah disebutkan, kita ada 5 agama yang diakui di Indonesia. Kemudian bentuk keberagaman antar golongan. Nah, kalau antar golongan ini ada yang bisa? Tadi sudah baca? Dilihat dari apa? Ada yang sudah? Ada yang bisa? Dilihat dari status status pendidikan, status ekonomi, tuh. Kemudian bisa juga kadang-kadang di mata masyarakat misalnya ada yang namanya perbedaan suara, tapi bukan berarti itu menyebabkan kita berbeda, tapi tetap bersatu. Beragam agama dan nah dalam agama kita dijamin dalam pasal 29 ayat 2. Kemudian kita terhadap agama lain, agama lain kita harus toleransi, kemudian jaga kerukunan dan menjauh juga fanatisme. Fanatisme itu ya Bu, fanatisme sempit, jadi terlalu mengagung-agungkan sesuatu sehingga mengganggu harmonisasi sosial. Misalnya kalian sebagai Jawa merasa itulah yang paling bagus, paling ini, kita merendahkan lain, tidak boleh itu namanya harus fanatisme yang harus kita hindari. Tapi kita sebaliknya harus saling menghargai. Identitas kekayaan keragaman bangsa Indonesia itu menjadi identitas dunia. Bahwasanya salah satu negara paling maju di dunia itu termasuk Indonesia, karena banyak bahasa daerahnya, budaya yang dari Sabang sampai Merauke. Keragamannya dari lagu, tadi kita lihat kalau lagunya memang harus Indonesia Raya, lagu nomor 1, tapi di daerah kita mempunyai lagu masing-masing. Itulah yang namanya keragaman budaya. Lagu daerah Palembang ada sendiri, kemudian musiknya lagu daerah Palembang ada yang tahu? Raya ada lagi, gile-gile dan sebagainya. Kemudian rumah adat Palembang apa nak? Rumah adat Dimas, kemudian ada juga rumah adat yang lain, kalau di Jawa itu ada Jawa rumah adat Pinang ada juga Kemudian tarian atau tradisi tarian, kalau ini adalah ini budaya Ponorogo, kemudian tari pendek dan sekalian anak, kemudian kepada adat bakar batu itu masuk juga. Pakaian dan masker hasil karya masker ada songket Palembang, songket Medan kemudian batik, dari mana batik? Jawa, ulos dari? Ya benar, ulos dari Medan proporsi keragaman budaya. Nah ini 100 jadi 100%. Suku wilayah Jawa 40%, penduduknya maksudnya. Kemudian suku wilayah Yaminya, suku wilayah Sumatera 25%, suku wilayah Sulawesi Tengah 20%. Nah ini yang bagus. Tenggara kemudian dampak positif dengan keragaman itu. Tentunya kalau dampak positifnya dapat menambah budaya dan daya tarik wisata, sudah enggak? Ya, contohnya apa? Saya tahu. Songket, kadang-kadang tertarik kayaknya orang luar menyukai songket Palembang, ada yang menyukai songket. Jadi bisa dijual, dengan adanya budaya itu. Kemudian kreatif, dampak positifnya kreatif dengan keragaman itu. Dapat memecahkan masalah, menambah pengetahuan dan sebagainya. Dampak positif lagi, kehidupan bangsa memperkuat modal sosial dan daya saing global. Bahkan kalau kita ini bisa membangun negara kita. Contohnya kalau ada yang bisa kita ekspor, ada kira-kira yang bisa kita ekspor?
Apa? Coba. Minyak sawit. Hasil ini berarti ya. Sekarang suku agama ras dan antar golongan yang bersuku. Oke? Dengan keberagaman yang suku tadi mereka sudah bisa mengembangkan apa itu ya. Masing-masing hasil mereka ya. Bisa diekspor. Dan bisa juga kita jadikan anak-anak ciri khas dari bangsa Indonesia. Contohnya batik. Siapa yang beli? Orang luar itu banyak yang senang batik. Ya? Orang luar itu. Nah itulah merupakan salah satu beragaman yang bisa menghasilkan uang untuk negara. Kalau tantangannya ini kan, kita jangan hindari yang bukan institusi yang terlalu menyedihkan negara. Kita harus bisa bekerjasama dengan negara lain. Dan literasi kalau kita kurang, ya, menjadi tantangan. Kalian sebagai seorang siswa generasi selanjutnya banyak-banyaklah dalam berkreasi. Jadi kalau lemah kurang ya. Kemudian tantangan selanjutnya kalau dampak negatif jika tidak menghargai beragaman akan terjadi konflik yang akan menyebabkan nilai-nilai bangsa Indonesia akan menjadi luntur. Nah itu tanya dulu Pancasila sila berapa beragaman ini? Sila berapa? Sila ke ada yang menyebut tadi? Sila ke 3 ya, sila 3 Persatuan Indonesia ya. Yang tahap membina kebinekaan. Yang pertama mengenal. Kalau kita kenal maka tak sah. Kalau tak kenal maka tak sah. Tak sayang. Jadi kita mengenal dulu. Mengenal dan mempelajari ragam latar belakang budaya dan teman di lingkungan sekolah. Dari segi agama, ras dan antar golongannya. Kemudian menghargai, menunjukkan rasa empati. Empati itu sifat yang apa empati? Menghargai atau memberikan semacam pelonggaran kepada kawan. Misalnya kawan lagi berbeda, kita harus menghargainya. Kalau ternyata kawan kita punya agama yang berbeda, kita harus saling menghormati. Jadi yang menghargai itu menunjukkan rasa empati. Kemudian yang ketiga, bekerja sama. Walaupun kita beda agama, ada yang namanya gotong royong, menjadi pemersatu walaupun berbeda. Kemudian yang keempat, menjaga persatuan. Nah, menjaga persatuan tadi mengamalkan nilai Pancasila dan prinsip pendidikan tugas sehari-hari. Anak-anak, sekarang ibu akan membagikan kertas ya. Kalian kan sudah minggu lalu sudah juga bentuk ada kelompok ya. Boleh bergabung di kelompok yang lalu, boleh juga. Tapi kalau sudah ada kelompoknya ibu akan bagikan langsung ya. Untuk kalian diskusikan secara kelompok. Tulis nama kelompoknya, kelompok 1, terus nama kawannya, kemudian boleh kalian berdiskusi. Kalau yang nulis di kertas untuk tugas 1 orang ya, nah yang lain nulis di bukunya masing-masing. Nanti kalau persentase kalian baca punya kalian sendiri bukunya, ya. Jadi semuanya nulis. Tapi untuk yang 1 orang, suarakan yang nulis di kertas itu naik. Ya itu kasih waktu 30 menit ada sekarang. Ibu akan nilai kekompakan kalian dalam mengerjakan soal secara kelompok. Kelompok 1 kerjakan ya nak. Ibu akan ambil nilai. Ambil kalian mengerjakan, ibu akan ambil nilai. Kelompok 1 bagaimana? Kerjakan. Yang nulis tolong nanti persentase nak ya.
suruh kumpul dengan ibu. Kelompok 4. Tulislah Naif, yang bagian nulis, tulis. Kelompok 4. Ya. Ini kelompok 5. Tulis yang atas. Jawabannya boleh kalau tidak cukup di belakang, disitulah jawab untuk yang dikumpulkan itu. Enam. Nama kelompoknya jangan lupa. Menit lagi waktu ya.
bangsa Indonesia memiliki keberagaman yang sangat tinggi. Yang minimal 4 faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. 4 faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah: 1. Kita strategis wilayah Indonesia berada di dua samudra dan benua yang menjadi jalur perdagangan internasional. 2. Kondisi negara kepulauan. 2. Pulau yang bisa mengakibatkan masyarakat mengembangkan budaya sendiri sesuai daerah. 3. Perbedaan kondisi alam. Perbedaan lingkungan pantai, pegunungan, dataran rendah mempengaruhi mata persaingan dan kebiasaan. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi sedangkan tes mempengaruhi interaksi dan pembaruan. Ya, lanjut. Nomor urutkan ya. Nomor 3. Kuat jawabnya. Dari belakang ada pendengar itu. Ada tanpa membeda-bedakan menghargai pendapat orang lain. Terus. Maka dari komponen berbeda-beda satu itu artinya meskipun Indonesia memiliki banyak keberagaman budaya dan agama. Ya, pertanyaan selanjutnya. Beragaman antara golongan. Untuk kelompok yang lain, Ibu harapkan kalian nulis di buku kalian masing-masing ya. Jadi kalian bisa baca buku kalian masing-masing ya. Untuk kelompok 1 ini, kira semuanya sudah bisa menulis di bukunya. Sudah menulis ternyata. Ya, untuk yang lain ya. Kan tadi sudah Ibu bilang ya. Ya, tutuplah. Kelompok 1 sudah menjawab. Ada yang mau bertanya? Kelompok 2 yang bertanya? Ya, kasih mic-nya. Ini. Ya, sudah. Pegang. Saya dari kelompok 2 akan mempertanyakan dengan kelompok 1. Sebutkan 2 faktor utama yang membuat Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Kuat-kuat. Wilayah yang merupakan kepulauan dan kondisi geografis yang persoalan lokal. Ya, bagaimana kelompok 2? Benar? Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Satu lagi. Apa manfaat utama dari adanya keberagaman sebagai kehidupan? Apa? Ya. Hidup bersih. Sudah, semakin clear. Apa manfaat Apa manfaat dari beragaman? Ya. Silakan jawab kelompok 1. Jadi ya. Bagaimana kelompok 2? Benar jawabannya? Ya, benar. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, silakan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok mana lagi yang ini?
dia kawan yang di belakang kedengaran. Satu, mengapa keberagaman itu oleh bangsa Indonesia disebut sebagai kekayaan bangsa, bukan sebagai kelemahan? Jelaskan pendapatmu. Jawabannya, keberagaman disebut sebagai kekayaan karena perbedaan suku, budaya, ras, dan agama menciptakan keunikan dan potensi besar yang tidak dimiliki bangsa lain. Keberagaman ini menjadi kekuatan untuk saling melengkapi. Ya. Ternyata kelompok dua ini cuma ngandelin itu ya, satu orang. Kan sudah dijelaskan, tulis semua. Ya. Ya. Silakan jawab. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman yang sangat tinggi, bukan empat faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Ya. Jawabannya besar strategi wilayah Indonesia ada dua samudra yang menjadi jalur peningkatan kondisi negara kepulauan, bukan pulau yang terpisah dengan batu kali masyarakat budaya. Ya, itu tadi sudah dibilang ya, sudah disini jadi dibaca. Keadaan dan kesejahteraan, keadaan transportasi dan pemenuhan melalui tingkat dan Untuk kelompok selanjutnya biasakan untuk menulis sendiri-sendiri. Nah, kita sudah kasih waktu kan? Berikan dan contoh sikap toleransi yang bisa kamu terapkan di hidup sekolah. Menghormati tempat yang sudah beribadah, berteman tanpa memiliki dekat, menghargai pendapat orang lain. Apa makna dari semboyan, pendidikan, pramuka, dan kebaikan makna berbeda-beda tetapi dengan satu juga, artinya mengukti Indonesia melalui banyak keberagaman suku, bangsa, ras, dan agama. Masyarakat tetap satu, banyak tertutup. Perbedaan antara keberagaman ras dan keberagaman antar golongan. Keberagaman ras perbedaan masyarakat yang berdasarkan keadaan sendiri-sendiri atau toleransi mereka sejak awal. Keberagaman antar golongan. Perbedaan masyarakat berdasarkan struktur sosial. Indonesia dengan baik. Apa yang akan kamu lakukan? Sikap yang seharusnya diambil adalah menyambutnya dengan anak dan ramah, punya berteman tanpa membeda-bedakan. Jika kamu analisis, maka dampak negatif akibat buruk yang bisa terjadi jika masyarakat Indonesia tidak memiliki sikap toleransi dalam menghadapi keberagaman. Konflik sosial sangat bangsa disulit diliasi.
ini Bantu biar kelompok 3 benar. Apa dapat adalah Indonesia tidak toleransi beragama. Apa dampak? Ya. Apa dampak? Jawab. Apa dampak? Negatifnya toleransi terhadap beragama itu. Ya, silakan jawab. Nomor 3. Dampaknya ada juga. Dampak negatifnya tentunya apa terjadi? Perpecahan, boleh. Terus apa lagi? Ya, krisis perdamaian. Kemudian akan terjadi menghambat pembangunan. Ya, pinter. Ada lagi pertanyaan? Kita kelompok 3. Habis. Ya, ada lagi? Sudah. Tidak ada lagi? Selesai? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lanjut kelompok 5 ya. Maju ya. Kelompok mana? 5 ya. Silakan kelompok 5. Ibu harapkan kalian lebih bagus dari kelompok 1 persentasenya ya. Kelompok 1 dan 2 lebih baik lagi. Kelompok 1 2 tadi sudah bagus. Ya, mereka sudah pergi untuk tampil dan mengungkapkan pendapatnya. Jangan takut salah, nah yang penting berani. Ada nilainya itu. Ada nilainya. Semuanya harus kompak, harus ngomong semua. Kalau bisa nulis. Satu kelompok lagi. Karena kita ya, silakan. Buka dulu dengan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuat suaranya, nak kedengaran? Kuat. Kuat. Ya. Apakah Indonesia memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi? Sebutkan penyebab faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia tersebut. Ya, kawannya kasih kesempatan untuk jawab ya. Faktor Indonesia penyebab. memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Pertama, penyebab keberagaman masyarakat Indonesia strategi. Apa yang kedua tadi? Perempuan? Ya. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Ya, lanjut. Perempuan. Ya. Ya. Lanjut deh. Kelompok yang lain itu dengarkan ya kawannya. Jangan berisik. Atau pergoyan, bineka tunggal ika dan keunikan maksud
dalam menghadapi konflik sosial serta diskriminasi antara kaum. Ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kelompok mana? Kelompok? Ya, kelompok berapa itu? Nah, ya kelompok 6 ada yang mau bertanya. Yang kelompok 5. Silakan. Mengapa Indonesia harus menumbuhkan sikap toleransi antar bangsa? Munculnya sikap budaya baik budaya budaya baik Bagaimana kelompok 5? Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ada lagi? Ya. Konflik apa yang akan muncul jika antar bangsa tidak menghargai perbedaan budaya? Ya. Apa? Konflik sosial perbedaan prasangka dan konsep. Apa? Konfliknya? Konflik sosial yang memunculkan perbedaan prasangka dan konsep. Bagaimana? Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah presentasi di depan. Jawaban saya itu sudah bagus semua ya. Cuman ada yang bertambah, ada yang belum begitu paham. Tapi semuanya itu akan kita bahas. Kalau kalian tadi sudah menjawab kawannya yang kelompok 1, cuman mengangkat keragaman disebut dengan kekayaan, ya tentunya kita sebagai bangsa Indonesia, kita ini kan luas dari berapa pulau, jadi memang banyak. Artinya kita menjadi kaya akan kebudayaan, akan suku, agama dan sebagainya. Kalau sudah sekarang itu akan mengambil nilai individu yang tadi kelompok, sekarang itu akan mengambil nilai individu. Keluarkan buku latihan kalian. Buku latihan ya. Jadi akan dinilai secara individu, yang tadi secara kelompok. Kalian cukup di buku tulisnya nomor 1 apa jawaban. Jangan contohan dengan kawan ya. Kawan sebelahnya. Jadi kerjakan sendiri-sendiri. Cukup karena kita waktu sedikit lagi, kita mau istirahat. Kalian cukup jawab nomor 1, nomor 2 buku latihannya. Nomor 3 jawaban. Pilih di antara itu. Apakah nomor 1 jawabannya C, terang kalian ya. Yang nomor 2 sampai ke itu. Jangan contohan. Bacakan ayo. Kalau sudah cepat nak. Kelompok 1, 2, 3. Jangan contohan, ini bukan kelompok. Jadi sendiri-sendiri. Jangan usah ditulis soal. Langsung jawaban. Langsung jawabannya. Pilih salah satu di antara yang di sampingnya itu. Pokoknya kalian harus memberikan jawaban. Yang penting kalian harus memberikan jawaban. Jangan kosong ya. Nomor 1, 2, 3, 4 sampai 4 itu.
Tunggu ya nak. Biar 1 sampai 4 jawabannya sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Itu kan harus dipilih yang mana, nomor 1 jawabannya apa. Oke, sampingnya itu ya apakah jawabannya A, B, nomor 1. Kalau sudah kumpul, mana ini? Kalau sudah kumpul, buat. Sudah? Kumpul. Kelompok kelompok 1 kumpul kan punya namanya orang PD itu. Ya, kumpulkan. Ya sudah, jangan kelompokan, jangan ini, udah nama, ini individu. Kelompok 2 mana? Sudah kumpul. Kumpulkan yang paling ujung. Kumpul. Kelompok 3 nanti kalau sudah kumpul naik. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran hari ini. Coba lihat ke depan nak. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya, mengenai keberagaman bangsa Indonesia dalam tingkat persatuan Indonesia. Bisa kita rangkum ya, bisa kita simpulkan bahwasanya bangsa Indonesia itu majemuk naik berbagai macam ragam. Ya, jadi dari segi suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, bentuk keberagamannya itu macam-macam. Oke? Kemudian faktor penyebab keberagaman tadi sudah disebut. Faktor apa? Ada yang masih ingat? Faktor letak dan geografis. Kemudian kedua faktor kepulauan. Yang ketiga faktor apa? Ada yang bisa jawab? Yang ketiga faktor penyebab keberagaman. Penerimaan perubahan dari masyarakat. Ada lagi? Yang keempat perubahan sosial bisa perubahan budayaan dan sebagainya. Kemudian sikap toleransi. Ya, sikap toleransi yang harus kita kembangkan. Sikap toleransi yang harus kita kembangkan terhadap keragaman di lingkungan sekolah. Tadi ada pertanyaan nih, bagaimana kalau kawan kamu ada yang pindah dari daerah lain? Apakah kita akan misalnya dia bahasa Jawanya mendok? Kita sebagai orang Palembang, suku Palembang, boleh nggak kita mencontohnya? Tidak kok? Boleh, tapi kita tetap harus memberikan apa nak? Memberikan semangat dia agar dia bisa masuk Palembang kalau dia mau diajarin ya, diajarin. Kemudian terhadap kawan yang berbeda agama, kalau kita harus apa? Saling menghormati ya. Dengan cara apa menghormatinya? Memberikan kesempatan untuk beribadah. Kemudian apalagi kalau di lingkungan keluarga, apa kita cara menghargai? Dengan apa ya? Kelompok 6 Kalau di lingkungan keluarga apa? Bagaimana kita menghargai?
yang mau bertanya? Tidak ada? Selesai naik? Ya. Sekarang kita ini biar semangat kalian mengenai keberagaman ini ada lagunya nak, Nusantara. Jadi Nusantara itu kita nyanyikan secara bersama-sama walaupun kita tidak hafal intinya lagunya, tapi kita akan lihat di situ, oke? Wifi-nya gangguan? Gangguan ya wifi? Ya, yang tadi di kompol naik. Merah wifi-nya, jadi tidak bisa. Silakan kompolkan yang tadi nak. Buka sini dulu. Kompolkan ya. Yang ini yang tadi yang diskusi kelompok. Kompol juga nak ya. Ya, ada. Yang nggak kuat, harus kuat semua naik. Kompol ya. Anak-anak tolong minggu depan kalian pelajari dan cari asal usul daripada semboyan Nyinyirah Malika, oke? Ya, minggu depan ya. Sudah semua? Sudah semua yang kumpul? Ya, anak-anak ibu tutup dengan pembelajaran hari ini. Semuanya duduk. Tidak ada yang berdiri. Kita tutup dengan doa pelajaran ya. Ya. Marilah anak-anak sebelum kita tutup pelajaran ini kita berdoa. Berdoa dimulai. Yang di belakang berdoa dimulai. Amin amin. Alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai.